Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Pusat Pertanggungjawaban Pusat Laba. Presentasi ini beranggotakan saya sendiri, Clara Setiana, dan rekan saya, Aurel Lisa. Yang pertama ada Pusat Laba. Pusat Laba merupakan pusat tanggung jawab yang memiliki hak untuk mengendalikan biaya-biaya yang menghasilkan pendapatan. Pusat Pertanggungjawaban Manajemen Laba adalah unit dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan laba yang dilaporkan. Manajemen laba sendiri merupakan praktik yang dilakukan untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih menguntungkan, seringkali melalui penggunaan kebijakan akuntansi yang fleksibel. Dengan pusat laba, ketika suatu organisasi diubah menjadi organisasi yang dimana setiap unit utama bertanggung jawab baik atas produksi atau pemasaran, proses ini disebut dengan divisionalisasi. Yang kedua, sebagai aturan, perusahaan membuat unit bisnis karena mereka telah memutuskan untuk memberikan wewenang yang lebih luas kepada manajer operasi. Dan yang terakhir, meskipun tingkat pelimpahan wewenang tersebut berbeda dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain, namun wewenang yang lengkap buat menghasilkan laba tidak pernah dilimpahkan ke satu segmen tunggal dalam suatu bisnis. Kondisi untuk mendelegasikan tanggung jawab laba. Yang pertama, banyak manajemen mengambil keputusan untuk meningkatkan beban agar pendapatan penjualan meningkat. Yang kedua, keputusan semacam ini disebut sebagai pertimbangan biaya atas pendapatan. Yang ketiga, untuk mendapat delegasi keputusan trade-off dengan aman ke tingkat manajer yang lebih rendah, maka ada dua kondisi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, manajer harus memiliki informasi yang relevan dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitas trade-off yang dibuat oleh manajer. Manfaat pusat laba. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajemen yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pusat kantor. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Yang keempat, karena manajemen hanya tunduk pada sedikit batasan dari korporat, maka dia lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Yang kelima, karena pusat laba sama dengan perusahaan independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional, dan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang tingkatnya lebih tinggi. Yang keenam, kesadaran laba dapat ditingkatkan. Yang ketujuh, pusat laba menyediakan informasi siap pakai untuk manajemen puncak tentang profitabilitas tiap komponen perusahaan. Yang ke-8, karena informasi tersebut siap pakai, pusat laba dapat dengan cepat memproses tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitif. Selanjutnya ada benefit atau keuntungan dari manajemen pusat laba. Yang pertama, keputusan operasional dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, kualitas keputusan cenderung lebih baik. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari operasional rutin. Yang keempat, kesadaran laba lebih meningkat pada manajer pusat laba. Yang kelima, pengukuran prestasi pusat laba lebih luas. Yang keenam, manajer pusat laba lebih bebas berkreasi. Yang ketujuh, dapat difungsikan sebagai pusat atau sasaran pelatihan yang handal. Dan yang terakhir, kedelapan, memudahkan kantor pusat untuk mendapatkan informasi mengenai profitabilitas. Selanjutnya ada bentuk manajemen dari pusat pertanggungjawaban pusat laba. Ada unit bisnis sebagai pusat laba. Sebagian besar unit bisnis disebut sebagai pusat laba karena manajer bertanggung jawab atas pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Ini berfungsi sebagai indikator efisiensi dan efektivitas kinerja dalam organisasi. Unit bisnis sebagai pusat laba adalah bagian dari organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan dan biaya, sehingga kinerjanya diukur berdasarkan laba.
Pusat laba memungkinkan manajer untuk memiliki kendali atas keputusan terkait produk, pemasaran, dan proses produksi, tetapi tidak berwenang dalam keputusan investasi. Pusat laba dibentuk untuk mendelegasikan wewenang kepada manajer operasional dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai laba yang optimal. Kinerja unit dievaluasi melalui selisih antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan. Hambatan pada kewenangan unit bisnis. Hambatan dalam manajemen koperasi. Hambatan-hambatan yang terjadi pada manajemen dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, hambatan yang timbul dari pertimbangan strategis. Yang kedua, hambatan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. Yang ketiga, hambatan yang timbul dari sisi ekonomis, adanya suatu sentralisasi. Pusat laba lainnya, unit fungsional. Perusahaan multibisnis biasanya dibagi menjadi unit bisnis yang masing-masing diperlakukan sebagai unit penghasil keuntungan yang independen. Pemasaran. Suatu kegiatan pemasaran dapat diubah menjadi pusat laba dengan membebankannya dengan biaya produk yang dijual. Manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat pengeluaran dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Unit layanan dan dukungan. Unit ini memeliharaan teknologi, informasi, teknik, konsultasi, layanan pelanggan, dan aktivitas pendukung serupa semuanya bisa dijadikan pusat laba. Organisasi lainnya. Perusahaan dengan cabang yang menawarkan produk di wilayah tertentu biasanya berfungsi sebagai pusat laba. Nah, di sini ada studi kasus. Kasusnya adalah kasus manajemen laba di Indonesia seringkali melibatkan perusahaan besar seperti pada PT Kimia Farma Tbk yang mengalami manipulasi laporan keuangan pada tahun 2001. Laba bersih dilaporkan sebesar 132 miliar. Tetapi setelah diaudit ulang, angka tersebut direvisi menjadi 99,56 miliar. Angka ini menunjukkan penggelembungan laba sebesar 24,73%. Praktik ini terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban pusat laba yang bertujuan menilai kinerja manajer berdasarkan laba yang dihasilkan. Penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi pada materi ini yaitu pusat laba berfungsi sebagai unit tanggung jawab dalam organisasi yang mengendalikan biaya dan menghasilkan pendapatan. Pusat laba meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajer operasional dalam pengambilan keputusan, meskipun mereka tidak memiliki hak untuk keputusan investasi. Selain itu, pusat laba juga memberikan pelatihan bagi manajer dan meningkatkan kesadaran laba dengan kinerja diukur melalui selisih pendapatan dan biaya. Praktik manajemen laba seperti yang terjadi di PT Kimia Farma Tbk menunjukkan tantangan dalam akuntabilitas kinerja manajer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.